Diringkas saja. Banyak sebetulnya tip-tipnya untuk bisa menjadi istiqomah. Yang pertama adalah kawan. Dari teman. Karena kalau kita temannya, baik kita mau tidak mau akan ke bawah. Pengen tahajudan. Suami rajin pengen tahajudan. Istrinya bilang, ntar dulu bang, masih ada waktu bang. Masih jam berapa sih? Yang 3, ntar bang, 3:30 aja bang ya, tidur lagi. Jam 4 bang, ntar dikit lagi bang. Allahu Akbar, Allah subuh. Istrinya pemalas. Gimana bisa istiqomah? Akhirnya suami ngeluh. Buya dulu sebelum menikah saya rajin tahajud. Setelah menikah jarang tahajud. Jawabannya sekarang, pasti istrimu pemalas. Atau sebaliknya. Tapi teman itu penting. Teman menjauhi kemaksiatan. Teman melakukan kebaikan. Maka bergaulah dengan orang yang biasa dengan kebaikan. Kita akan ke bawah. Satu. Ini. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan. Mohon maaf. Anda tahu mungkin di daerah Cikarang sana. Atau di Pasar Kemis itu. Saya pernah lewat Pasar Kemis jam 11 malam. Harus parkir minggir mobil itu. Kenapa? Orang bekerja padatnya luar biasa. Pasar Kemis ya? Tidak salah itu. Padat sampai kita harus minggir dulu. Orang pulang kerja. Yang harus jadi bahan renungan. Kenapa mereka kok istiqamah? Berangkat pagi pulang sore istiqamah. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam hatinya. Akhir bulan dikasih gaji sama bos. Yakin. Coba kalau keyakinannya bergeser. Jangan-jangan bulan ini nggak dikasih sama bos. Sudah malas berangkat. Pertanyaannya, Anda apa tidak yakin dengan Allah? Lah itulah. Maka membangun keyakinan itu penting. Yakin Allah memberi. Yakin Allah memberi. Jadi biasanya dibalik oleh para ulama. Tanda kalau kita tulus kepada Allah itu istiqomah. Kalau sudah orang istiqomah berarti dia belum kenal Allah. Kalah sama orang kerja di pabrik rotan, kerja di pabrik ini. Dia yakin dengan bosnya. Lah kita apa tidak yakin kalau Allah mampu mengasih pahala setiap saat? Kenapa hari ini kita berbuat baik, besok tidak? Berarti kayaknya kita kurang yakin. Berarti yang keropos iman kita. Maka terus asah. Dengan menyebut nama Allah. Merenung terus. La ilaha illallah terus. Sambil bekerja yakin bahasanya aku berbuat baik mendapatkan pahala. Maka jadidu imanakum bi qauli la ilallah, banyak menyebut la ilallah, bersalawat kepada Rasulullah, beristighfar dan seterusnya. Ada dua tadi apa? Yang pertama cari kawan dulu, kawan yang sering ibadah. Anda ikut sholat, Anda ikut, coba saja. Kemudian jangan berkawal dengan pemalas. Yang kedua adalah bangun keyakinan. Semakin kuat keyakinan Anda, secara otomatis akan semakin Anda senang beribadah. Itu saja, karena waktu mungkin. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Bu ya atas jawabannya. Ipo, ada yang tambahkan? Persilakan. Oke. Ini Bu. Ya. Jadi teman-teman, kita ini memang banyak lemahnya, banyak alasannya. Jadi seperti yang disampaikan Buya tadi, lingkungan itu mempengaruhi kita. Makanya Mas Sofik bilang kan, pengen soleh, ngumpul sama orang soleh. Nabi juga mengatakan, kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, dapat apa? Dapat wangi dan dapat diskon juga mudah-mudahan ya. Uang temen ya kan, nah, dapat diskon insya Allah gitu ya. Terus tadi saya agak pengen menanggapi ya, tadi pertanyaan soal takdir ya. Dan saya pikir banyak yang berputar-putar di kepalanya pertanyaan yang sejenis. Seperti yang disampaikan Buya tadi, kita nggak tahu takdir final kita. Kan ini kan kata kita, oh ini takdir saya, kan kata kita. Finalnya gimana kita belum tahu. Ya, tugas kita ikhtiar. Oke, itu satu hal. Kedua, ini dari segi apa ya, analisa kita secara manusia, secara rasional, makhluk yang berdiri di atas bumi. Saya ngasih konsultasi bisnis itu ada mungkin ribuan kali, hampir tiap hari. Kemarin iya, ya besok hari Senin juga iya, terus gitu. Ya tadi malam itu, kemarin itu seharian dari jam 8 pagi, siang, sore sampai malam sampai jam 9 tadi malam. Alhamdulillah. Ya istirahat langsung ke sini. Nah besok pagi nyambung lagi. Dari macam-macam orang. Jadi yang orang mengatakan, saya sudah menyempurnakan ikhtiar, saya sudah sungguh-sungguh. Pas kita cek, enggak. Belum. Mungkin misal nih kalau orang jualan, dia sudah posting, sudah pakai brosur, udah buka stand pameran, misalnya gitu ya, udah jungkir balik lah dari pagi sampai sore, dari pagi sampai maghrib. Tapi ternyata ada ikhtiar lain yang belum dia lakukan. Contoh, istrinya belum tentu ridho sama dia. Dan dia tidak mengupayakan ridho istrinya itu. Ada keselnya, ada mangkelnya. Nah, tadi kita udah bahas, itu pengaruh nggak ke rezeki? Pengaruh.
Ya, jadi selarasan dulu sama istri. Nah, apalagi orang tua. Ada juga satu hal, dua hal yang orang tua nggak senang sama dia, orang tua nggak ridho sama dia. Ya, pengaruh kan ke rezeki, pengaruh juga. Jadi ada ikhtiar yang kelihatan fisik, ada juga yang nggak kelihatan. Kita sebutnya ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Ya, terus katanya sungguh-sungguh pengen cari rezeki, tapi kok nggak tahajud? Kan aneh. Kalau memang serius dengan impiannya, dengan hajatnya, ya tahajud. Kalau bagi saya tahajud itu singkatan tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Kalau serius pasti bangun jam 4 atau sebelum jam 4. Kalau berat bangunnya berarti nggak serius. Borok-borok mau bangun bisnis, bangun tahajud aja nggak bisa, gimana ceritanya coba? Ya, borok-borok mau bangun rumah tangga, bangun pagi aja sulit. Ini kan repot. Ya, akhirnya nggak bisa bangun rumah tangga, cuma bisa ular tangga, ya kan? Nah, jadi yang katanya sudah menyempurnakan ikhtiar, sudah sungguh-sungguh, kadang-kadang mohon maaf saya belum melihatnya seperti itu. Atau kadang-kadang memang gini, Allah itu kan meletakkan di muka bumi ini sunatullah, hukum alamnya. Kita misalnya mohon maaf pakai brosur doang, ya udah pasar cuma segitu. Padahal kalau kita pakai brosur dan sosial media, mungkin jangkauannya lebih luas. Jadi katanya sungguh-sungguh, mungkin satu aspek sungguh-sungguhnya. Aspek lainnya itu belum. Ya. Nah, zaman sudah berubah. Sekarang ada Instagram. Sekarang ada TikTok. Oke lah, kita ngomong optimasi Instagram aja. Sudah optimal nggak Instagramnya? Jangan berpikir, ya, oh Mas Ipo karena orang-orang yang ini terkenal, centang biru, pasti followernya banyak, gampang di Instagram. No, saya backgroundnya trainer. Kita waktu di Facebook, alhamdulillah rame. Pas di Twitter rame. Kenapa? Bermain kata-kata. Masuk Instagram nggak pakai kata-kata. Mainnya apa? Foto dan video. Saya demi Allah kaget luar biasa. Posting ini, posting itu nggak ngefek. Bener, tahun-tahun pertama kayak gitu. Bukan sehari dua hari ya, bertahun-tahun. Jadi kita pun belajar bagaimana algoritma yang bagus di Instagram itu. Nah, setelah belajar, alhamdulillah ada perubahan-perubahan. Kalau teman-teman lihat tuh Instagram saya, itu ada sekarang 6 audio lagi viral. 6 audio, lagi jalan semuanya. Ternyata untuk viral pun ada ilmunya. Nggak tahu ilmunya nggak jadi juga. Kalau kita lihat sekilas saja, oh saya udah posting Mas Ipo, tapi postingnya gimana? Jadi kadang-kadang bukan soal kuantitas saja, tapi intensitasnya dan kualitasnya juga. Bukan sekedar sering posting aja, tapi kualitas postingnya seperti apa? Ya, sama juga saya udah prospek orang, Mas Ipo ketemu orang, oke. Yang diomongin tuh apa? Jangan kita ngomongnya Pak tolonglah beli, tolonglah beli. Nah ini orang nggak akan beli banyak. Pertama orang nggak mau beli, andai kata beli biasanya belinya nggak banyak. Tapi kalau kita menawarkan kebutuhan dia, orang belinya banyak. Bahkan kita tidur di rumah pun kita dicari orang. Ya, jadi definisi menyempurnakan ikhtiar pun ini mesti ditelisik lagi. Karena saya ribuan kali ngalamin lihat ini, ternyata ada aspek yang belum sempurna. Ada aspek yang belum dia lakukan sebenarnya. Entah itu ikhtiar buminya, entah itu ikhtiar langitnya. Nah sambil jalan kita baik sangka sama Allah. Contoh gini lah, teman-teman ya kan udah jadi om, udah jadi tante gitu ya, punya ponakan. Ponakan kita ikhtiar, cari kerjaan, magang, ngelamar, ditolak di mana-mana. Magangnya sebentar, habis itu dilepasin lagi sama kantornya. Magang 1 hari 2 hari dilepasin sama perusahaannya. Tapi dia cari terus, kalau bisa kerja, kalau nggak magang, ngelamar terus kemana-mana. Akhirnya berbulan-bulan, 6 bulan, nggak dapet tuh pekerjaan. Sekarang saya mau tanya ini jujur, kita sebagai paman, sebagai om, kita sebagai tante, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Sedih, apalagi? Terharu, betul, apalagi? Tersentuh, betul? Dan ada bawaan pengen bantu, betul kan gitu ya? Kalau kita aja kayak gitu pada ponakan kita, apalagi Allah ke hambanya. Jadi kesungguhan kita itu, keringat kita itu, benar kata Buya, nggak mungkin sia-sia. Pasti ada buahnya. Cuma mungkin hari itu belum kelihatan. Karena itu tadi kita belajar ilmunya. Andai kata belum closing sekalipun, belum dapat sekalipun, aku dapat banyak hari ini. Sudah nawarkan apa? Dapat database, dapat silaturahim, dapat pengalaman, ngasah skill. Mudah-mudahan dapat pahala juga karena Allah hitung berikhtiar. Aku dapat banyak hari ini, bukan ngomong capek. Ya, Buya misalnya hari ini belajar mengajar, saya yang hari ini mengajar. Ya, capek nggak? Ya capek juga. Tapi daripada ngomong capek apa? Dapat banyak hari ini. Kalau teman-teman menerapkan, insya Allah amal jariah buat saya, amal jariah buat Buya. Ya, jadi kita buang kata capeknya. Aku dapat banyak hari ini. Orang Islam kalau capek, insya Allah tuh nggak ada kata capek, dapat banyak semuanya. Kecuali orang yang nggak jelas, ya ngebut-ngebut di jalan capek juga, dapatnya nggak jelas. Nggak bisa ngomong dapat banyak hari ini, nggak bisa. Orang Islam kalau capek, insya Allah dapat banyak hari ini. Buang kata capeknya. Ya, jadi tolong nanti didefinisi ulang, dievaluasi ulang yang katanya sudah menyempurnakan ikhtiar tadi. Karena kan setiap industri kita, setiap bidang kita ini kan beda-beda. Contoh, seorang arsitek, mungkin yang diperlukan adalah bukan soal postingan. Ya, yang diperlukan adalah bagaimana rancangan yang bagus dan hubungan baik sama developer, kan kayak gitu. Ya.
Notaris juga suksesnya dia adalah bukan soal postingan, enggak bisa juga pakai iklan. Suksesnya notaris adalah apa? Membangun hubungan baik dengan siapa? Pihak perbankan dan pihak developer misalnya. Nah, bisnis kita beda-beda. Tapi definisi maksud saya menyempurnakan ikhtiar itu memang beda-beda. Kita tolong cek dulu, sudah sempurna enggak ikhtiarnya? Ya, tahajudnya, ridho orang tuanya, pasangan mendukung atau tidak. Di mana-mana hukum alamnya tuh ya. Kita bertengkar sama, coba ya dimanapun itu. Makanya pepatah Jawa bilang, rumah tangga tuh kalau nggak guyup, rezeki itu pasti hancur udah. Nah itu rumah tangga, bisnis juga sama, bertengkar sama partner, itu pasti rezekinya nggak bagus. Jadi memperbaiki hubungan sama partner, itu pun bagian dari ikhtiar. Partner ridho sama kita, itu pun bagian dari ikhtiar. Kita ridho sama partner, itu pun bagian dari ikhtiar. Ya, jadi kalau bermitra itu, berpartner itu pastikan saling ridho satu sama lain. Mungkin aku dapat 60, dia 40, atau dia yang 60, aku 40, ridho. Dia kurang kerjanya sedikit, kita lebih banyak kerjanya, ridho. Itu memperlancar rezeki semuanya. Di partner, di pasangan, di orang tua, kan gitu ya, jangan ambil hak orang lain, ya, karena ya tadi kita ngejar sunnahnya, tapi ngambil hak orang lain jatuhnya dosa. Oh saya nggak pernah ngambil hak orang lain, masih saya ikut pengajian. Jangan-jangan kita gaji telat kasih ke karyawan, ini banyak. Di teman-teman UMKM banyak seperti ini. Atas dasar apa? Bisnisnya masih pas-pasan, masih itu hak orang harus dikeluarin, ya. Kalau bisnis besar, perusahaan besar biasanya tuh gaji udah on time. Kalau bisnis kecil itu sering gaji nggak on time. Kalau Nabi bilang bayar sebelum apa? Keringatnya kering. Oh dia kerjanya nggak pakai keringat masih pakai AC soalnya. Tetap dibayar, itu analogi doang, itu perumpamaan doang gitu. Jadi memang gajian tanggal 28 gaji, kasih keluar. Kita nahan orang, rezeki kita juga ketahan, jangan-jangan. Nah ini kan banyak aspek maksud saya. Ya, kita kan kalau bahas ini kan kepanjangan, tapi intinya kita coba definisi ulang, menyempurnakan ikhtiar itu seperti apa. Nah mudah-mudahan diperbaiki macam-macam ikhtiar, insya Allah bagus rezekinya. Karena Allah senang pada orang yang menyempurnakan ikhtiar, yang terus melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau istilah saya itu namanya ITP, improve the process, dan itu ayat Al-Quran. Pertolongan Allah itu datang pada siapa? Pada yang improve the process, insya Allah. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.